Gimana kabarnya pagi ini? Udah pada puasa? Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah SWT karena Ramadan yang kita tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Walaupun kemarin sempat ketat juga sore-sore sudah jam 7 masih ada beritanya. Dan alhamdulillah dengan beberapa bukti dan juga kenyataan tentang isbat al-hilal menandakan bahwanya sudah masuk bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala ijtihad dan upaya kita untuk menjadikan ibadah Ramadan bersama Allah SWT Allah terima, Allah jadikan sebagai sarana kita untuk ibadah secara total kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu rahimahullah, kajian kita pada bagian ini berkaitan dengan Ramadan sebagai wasilah ibadah yang syar'i. Kenapa demikian? Nah, kita lihat dalam surat Al-Maidah 35 Allah katakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilah. Wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman. Jadi khitabnya pada siapa? Orang yang beriman. Itulah orang-orang yang keimanannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita bicara tentang orang beriman, semuanya pasti beriman. Tapi imannya gimana? Ada yang beriman kepada Allah sebagai unsur kehidupan manusia saja. Ada yang jadikan Allah hanya sebagai sang pencipta dalam kehidupan saja. Tapi kalau ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman bersifat tauhid kepada Allah. Itulah umat Nabi Muhammad SAW yang nantiasa menjadikan kata-kata tauhid sebagai parameter motivasi dan dorongan beribadah kepada Allah SWT. Apa perintahnya? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Berarti orang beriman targetnya takwa kepada Allah. Apa itu takwa? Imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Kita kerjakan semua perintah Allah dan kita tinggalkan semua larangannya. Permasalahan yang muncul adalah mana yang lebih berat, mengerjakan perintah atau meninggalkan larangan? Mana yang lebih berat? Menjalankan perintah atau meninggalkan larangan? Meninggalkan larangan. Kenapa? Orang bisa jadi dengan perintah Allah tapi tidak bisa meninggalkan larangan. Namanya STMJ. Sholat terus maksiat jalan. Tapi apa? Dan takwa berarti. Memang dia sholat perintah Allah, tapi dia juga tidak bisa meninggalkan larangan. Kira-kira berapa ini? Sering nggak? Tergantung pada kualitas ibadah yang masing-masing. Ternyata yang kedua kata Allah apa? Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah, gapailah, usahakanlah al-wasilah dalam menuju ketakwaan ini. Sehingga apa? Kita sebagai manusia, makhluk yang nyata, sementara kita beribadah kepada zat yang maha gaib. Dengan zat gaib itu perlu adanya wasilah. Apa wasilah? Jalan yang menyebabkan kita pada tujuan utama kita. Kalau kita beribadah kepada Allah SWT, tujuan apa? Agar kita sampai menyembah Allah dengan tuntas. Oleh karena kita lihat di sini bagaimana cara memahami wasilah itu. Ada tuntunannya. Tidak semata-mata dari wasilah segalanya itu wasilah. Umpamanya beribadah kepada Allah, beribadah Allah dengan lantaran tasbih yang dia pegang. Ini kalau nggak pakai tasbih tidak akan diterima ibadahnya. Kenapa? Karena orang kafir Quraisy begitu. Ceritanya, kenapa kalian sembah berhala ini? Apa jawaban mereka? Qalu ma na'buduhu illa liqarribuna ila zulfa. Kami menyatakan kami tidak menyembah hal itu, tapi yang menjadi wasilah kita menuju keridhaan Allah. Maka di dalam fikih dan di dalam syariat diberikan tuntunan bagaimana menyakiti wasilah tersebut. Sehingga Allah kaitkan dengan wajah hidup fisabilihi, disejajarkan antara mencari wasilah dengan berjihad di jalan Allah. Berarti sangat syarat bagaimana penanaman hati kita dan keimanan itu. Sebagai contoh, pahala jihad fisabilillah apa? Surga.
Tapi ketika orang berjihad di jalan Allah karena ria, balasannya neraka. Jadi bedanya tipis gitu ya. Bukan tipis lagi tapi tipis. Saking tipisnya itu. Maka perlu kita memahami hal ini biar bagaimana jadikan Ramadan sebagai wasilah ibadah kepada Allah SWT ini. Apa tujuan kita mengambil wasilah ini? La'allakum tuflihun. Ya, termasuk handphone al-wasilah juga. Jadi penyambung, ada penghubung antara dengan yang lainnya. Tapi kalau wasilah lebih umum maknanya. Itu berarti jalan penghubung atau derajat tertinggi yang menjadi penghubung kita pada sesuatu. Apa yang kita maksud ibadah? Kita ingin menyembah Allah, maka wasilah menyampaikan hal itu pada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sehingga kita karena wasilah ini kita batasi pemahamannya, minimal ada 5 bentuk wasilah yang masyhur disarankan dalam Al-Quran ini atau dalam firman Allah SWT nanti. Kemudian secara syariah sebagaimana ditegaskan dalam tafsir Ibnu Katsir, dikatakan al-wasilah hiya allati yatawassalu biha ila tahsilil maqsud. Dimaksud wasilah dalam ayat di atas tadi adalah sesuatu yang sifatnya membawa kita untuk sampai pada tujuan kita maksud. Wal wasilah aidan, al wasilah juga ilmun ala manzilatin fil jannah. Jadi suatu pemahaman, pengertian atau tanda di mana ada satu manzilah tertinggi surga nanti. Apa manzilah? Derajat, tempat tertentu. Makanya al-wasilah bagi Rasulullah adalah suatu kamar di surga. Jika sudah masuk satu orang tertutup dari yang lainnya. Itu al-wasilah artinya satu nama kamar di surga nanti dengan ketinggian derajat tersebut. Milik siapa? Untuk siapa? Untuk Rasulullah SAW. Kira-kira kita layak nggak? Nggak layak. Kenapa? Apa? Jika sudah masuk satu orang tertutup dari yang lainnya. Maka pertanyaan muncul, kira-kira kita ingin nggak ketemu Rasul di surga nanti? Siapa yang ingin ketemu Rasul nanti? Yang pengen duluan ada? Saya siap nganterin sampai kuburan. Nah kenapa? Karena kita harus tahu alamatnya, di mana Rasul alamatnya. Kalau nggak tahu gimana mau ketemu? Makanya Rasul perintahkan pada kita semua untuk selalu membacakan doa kepada Rasulullah dengan wasilah ini. Dikatakan ini wahia manzilatu Rasulullah SAW wadarihi fil jannah. Al-wasilah adalah tempat tinggalnya Rasul dengan derajatnya itu satu tempat, satu rumah ada di surga nanti. Makanya kita harus tahu alamat ini. Di sini nggak bisa dicari lewat Google Map, nggak ketemu. Tapi apa? Harus dengan keyakinan kita, dengan amal ibadah kita, dengan keyakinan pada Rasulullah SAW ini. Bahkan dengan wahia aqrabu amkinatil jannah ilal arsy. Dia merupakan tempat terdekat di surga nanti yang lebih dekat kepada arsy Allah Subhanahu wa taala itu. Wa qad sabata fi sahih Bukhari, diterangkan dalam sahih Bukhari dikatakan min tariq Muhammad bin Munkadir an Jabir bin Abdullah qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, man qala hina yasma'u an-nida, barang siapa yang berucap ketika mendengar kumandang azan, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah, ya Allah inilah panggilan yang sempurna, panggilan azan itu. Karenanya kita hidup syarat dengan panggilan-panggilan. Ada panggilan harian, kapan itu? 5 kali dipanggil sehari kita. Ketika Allah panggil kalimat azan, kemana kita datang? Kemana kita berangkat? Ke tempat sholat, yaitu masjid. Makanya ketika kata muadzin hayya 'alas shalah, apa yang kita jawab? Apa yang kita jawab? La haula wala quwata. Kok kita nggak jawab hayya 'alas shalah juga? Karena rupanya menerima panggilan Allah yang seperti ini tidak cukup hanya dengan pendengaran.
Tidak cukup hanya dengan penglihatan, tetapi harus ada hidayatullah dalam diri kita. Apa contohnya? Berapa banyak orang hidupnya di samping masjid, ketika kumandang azan terjadi, datang ke masjid, masuk masjid? Enggak. Apalagi kadang-kadang nih, mohon maaf, para karyawan, para pegawai kalau hari Jumat gitu ya, muadzin sudah kumandangkan azan, khatib udah naik mimbar, keluar dari kantor kemana? Kemana jalannya? Ke warteg dulu. Karena bagi dia bukan imaso tapi isoma. Istirahat, imaso ya, istirahat makan sholat, bukan isoma, istirahat sholat makan gitu. Berarti apa? Hidayah belum masuk. Padahal apa? Allah panggil hayya ala sholat gitu. Kita di sini bagaimana pentingnya hidayah itu. Makanya dikatakan ketika kita mendengar kumandang azan, panggilan Allah 5 kali pada kita mampu menyikapinya itu. Kata Allah, kata Nabi apa? Hadhihi da'wah tamah. Inilah panggilan sempurna. Wassalatul qa'imah, dan sholatlah ditegakkan karena sudah waktunya saat kita sholat. Yang penting di sini berikutnya, ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Ya Allah, berikanlah al wasilah, tadi nama kamar di surga, dan al-fadilah kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad. Ini hadis Nabi. Beliau sampaikan pada kita sebagai umatnya, artinya Nabi saja minta didoakan oleh umatnya. Ya, Nabi minta doakan oleh umatnya. Ini beliau sampaikan sejak awal, sehingga sampai akhir zaman ini berlaku terus ini. Wa ba'atsu maqamam mahmudan riwa'ata. Dan juga bangkitkanlah beliau di tempat yang terpuji yang engkau telah janjikan kepadanya. Apa kata Rasulullah? Illa halat lau syafa'ah yaumal qiyamah. Kecuali mereka melakukan itu akan mendapatkan syafaat Rasulullah di hari kiamat nanti. Intinya jamaah rahimakumullah, kalau kita berbuat kebaikan pasti dampaknya akan baik juga pada kita. Kita doakan Rasulullah, maka Allah memberikan syafaat pada kita semuanya. Sehingga tidak ada syafaat di akhirat nanti kecuali syafaat Rasul saja. Dan itu bentuknya 2 syafaat. Yang pertama adalah syafaatul uzma, yang kedua syafaatul amal. Apa syafaatul uzma itu? Yaitu syafaat yang Rasul berikan kepada umatnya di saat nanti di hari kebangkitan. Kita akan dikumpulkan di padang mahsyar semuanya. Dalam kondisi usianya antara 30 sampai 30 tahun, 33 tahun saja. Jadi usia greng, ya, usia greng, lagi apa namanya, masif-masifnya, lagi tinggi-tingginya semangat hidup itu. Namun apa? Yang uniknya lagi, dikumpulkan seperti baru dilahirkan rahim ibunya. Tidak ada sehelai pakaian apapun, alias arian, telanjang. Maka Aisyah mendengar ini komentar, ya Rasulullah, apa dia yang merasa malu antara kita semuanya? Aisyah aja komentar begitu. Apa kata Rasulullah? Ya Aisyah, ketahuilah bahwa ahwalul hasyar lebih dahsyat. Bencana hari mahsyar itu lebih dahsyat sehingga apa? Orang gak kepikir orang lain. Mikir dirinya pun gak mampu. Kenapa? Begitu dahsyatnya yaumul hasyar nanti. Maka Rasul datang memberikan payung pada umatnya dengan syafaatul uzma itu. Itulah kita kecintaan Rasul pada kita semuanya. Nah sekarang permasalahannya, mau enggak doain Rasul terus tiap hari 5 kali? Mau enggak? Kira-kira dilaksanakan belum? Kalau selesai azan kita jawab enggak? Nah itulah kadang-kadang kesadaran kita tadi. Kenapa orang azan pada ngobrol? Gitu ya. Orang azan masih main catur, orang azan masih macam-macam gitu ya. Bagaimana mendoakan apa yang Rasul minta? Padahal kita berharap syafaat Rasulullah nanti. Ini kita kaitkan bagaimana bahwasanya syafaat juga akan ada hasil upaya kita mendoakan Rasulullah SAW itu. Sehingga wasilah dalam ibadah atau membina ketakwaan adalah sesuatu yang bersifat masyru' dalam syariat Islam ini. Artinya dibolehkan, diatur dalam syariat Islam ini. Ini yang kita katakan pengertian kata wabtagu ilaihil wasilah. Maka minimal sana ada 5 macam wasilah yang masyru'. Yang pertama wasilah bin nafsi. Kita boleh jadikan pribadi Rasul sebagai wasilah kita untuk kita kepada Allah.
Kenapa demikian? Karena ketika kita berdoa saja, salah satu sunnah berdoa apa? Sertakan selawat pada Rasul setelah membaca alhamdulillah. Bahkan jamaah rahimakumullah, dalam khutbah Jumat salah satu rukunnya harus berselawat kepada Rasulullah. Kenapa? Beliaulah penghubung kita pada Allah. Karena kita paham bahwasanya hakikat Allah zat yang maha gaib. Begitu pula syariatnya bersifat gaib. Sementara kita sebagai manusia makhluk yang nyata, mengerjakan amal-amal yang nyata juga. Apa yang Allah lakukan berikutnya? Maka Allah ciptakanlah makhluk gaib yang bisa berinteraksi dengan makhluk yang nyata. Siapa itu? Siapa itu? Malaikat. Allah ciptakan malaikat biar apa? Ada komunikasi dengan gaiban itu kepada makhluk yang nyata ini. Di samping itu juga Allah sudah ciptakan sebelumnya jin, juga makhluk gaib juga. Tapi malaikat lebih taat pada Allah. Kenapa? Alaiha malaikatun giladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka malaikatlah sebagai makhluk gaib yang selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga malaikat tidak pernah ada perasaan pengen berkhianat. Tidak pernah ada perasaan ingin berbuat dosa. Kenapa? Allah tetapkan sebagai makhluk yang taat pada Allah SWT itu. Kadang-kadang kita sering memuji orang ketika lihat orangnya baik, taat, dermawan. Kita bilang apa? Seperti malaikat gitu ya. Padahal dia bukan malaikat. Nah, karena malaikat bersifat gaib, makanya tidak bisa jadi teladan bagi makhluk yang nyata. Seandainya tanpa nabi kita hidup ini hanya malaikat, bingung kita menilainya. Mau nyontoh siapa untuk beribadah kepada Allah? Maka Allah pilihlah di antara manusia nyata dengan ketentuan-ketentuan untuk menjadi rasulnya. Makanya dipilih oleh Allah SWT dari Bani Adam beberapa rasul yang akan menyampaikan syariah Islam pada umat manusia itu. Kenapa? Secara bersifat gaib itu. Maka salah satunya Rasulullah Muhammad SAW. Yang dimana beliau selalu mendapat bimbingan, mendapat pengajaran dari malaikat yang bernama Jibril sebagai pembawa wahyu Allah SWT itu. Dari situlah muncul hubungan antara malaikat Jibril dengan Rasulullah. Sehingga apa? Disampaikanlah risalah agama Allah SWT pada manusia. Sampai saat ini kita menerima hal itu. Jadi jamaah rahimakumullah, maka pribadi Rasulullah utuh, beliau layak menjadikan wasilah dan teladan bagi kita semuanya. Kenapa? Kata Allah lagi-lagi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak berkata-kata, tidak berbicara atas dorongan hawa nafsunya. Tetapi beliau selalu dibimbing oleh wahyu, makanya beliau selalu benar. Kalau kita kadang-kadang benar, kadang-kadang salah gitu. Maka nanti di setiap kajian kita buka kesempatan kita berdiskusi. Kenapa? Tidak semuanya benar dalam satu persepsi. Bisa jadi persepsinya akan lain tapi mengambung kebenaran yang bersifat universal itu. Nah ini kita pertama kita sebagai wasilah bin nafsi. Itu kepada diri Rasulullah SAW karena beliau adalah orang yang seorang manusia sempurna yang memiliki derajat yang tinggi sehingga berhak mendapatkan derajat wasilah di surganya Allah SWT nanti itu. Apa dasarnya? Lihat dalam Al-Imran 31. Dalam kita beribadah kepada Allah, maka lewati jalur Rasulullah itu. Wajar aja kalau ada orang yang suka membaca selawat mengatakan ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana. Sebenarnya ini musyrik, tidak. Kenapa? Karena Rasul makhluk Allah yang dijadikan sebagai wasilah untuk sampai ke Allah SWT itu. Kalau tanpa Rasulullah enggak sampai hidayah pada kita ini. Maka kita sering mengatakan apa dalam hal ini? Bagaimana dengan Allah mengutus Rasulullah kepada umat manusia, maka mesti paham tentang hakikat Allah siapa hakikatnya itu. Nah, tinggal kita membatasi tadi sejauh mana kita bisa berkuduah pada Rasulullah itu. Kata Allah apa? Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan Muhammad kepada manusia, hai manusia, jika kalian betul menganggap cinta kepada Allah SWT, fabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Yang namanya mengikuti apa? Semua, dari mulai perkataannya, aktivitasnya, gaya hidupnya, pola macam-macamnya, termasuk bidang sosialnya. Ketika Rasulullah mengatur negara, kenapa kita mengatur negara secara syariat Allah juga?
Cuman kadang-kadang kita masuk dalam kategori pengkotak-kotakan di prinsip ilmu itu. Maka setelah Islam masuk ke dunia barat, muncul era berikutnya, mulai muncul namanya dikotomi ilmu pengetahuan. Sehingga akhirnya dikatakan bahwasanya kalau masalah ibadah atau ibadah itu hanya masalah sholat, puasa, zakat saja. Kira masuk dunia politik, nggak ada urusan dengan agama. Siapa yang bilang? Nabi membangun negara pakai politik nggak? Pakai. Gitu. Nabi mendidik murid-murid termasuk sahabat-sahabatnya pakai strategi juga. Jadi kita nggak bisa memisahkan itu. Makanya pahami Islam secara sumuliyah mutakamilah. Sehingga dalam hal ini kita memunculkan kata-kata yang namanya tajdid dalam beragama itu ada dua versi. Ada tajdid maknanya at-tanqih, pembersihan dari ornamen yang baru. Ada tajdid maknanya at-tasmil, penyuniversalahan Islam secara totalitas. Ini kadang-kadang sering terjadi gesekan dalam masyarakat. Yang memahami tajdid dalam bentuk tanqih, pokoknya harus sama dengan zaman Rasul, sulit. Gitu. Kenapa? Kondisi kita beda dengan zaman Rasul itu. Baik itu masalah sarana, prasarana, kondisi lingkungan, termasuk juga masyarakatnya. Dulu zaman Rasul belum banyak interaksi dengan kehidupan Eropa, banyak kehidupan Barat. Maka ketika muncul para sahabat berikutnya masuk Islam ke dunia Barat, ada perubahan-perubahan. Maka dunia fikih mulai muncul kata-kata fikih kontemporer di situ. Begitulah seterusnya. Jadi lagi kita katakan kata fattabi'uni, ikutilah aku yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kita semuanya. Bahkan apa? Dengan cara yang mengikuti Rasul dalam beribadah kepada Allah, yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa kita semuanya. Begitulah seterusnya, sehingga Allah apa? Wallahu ghafurur rahim. Ini yang pertama, kita wasilah bin nafsi. Yang kedua, wasilah bidualihin. Kita boleh berwasilah dalam beribadah kepada Allah melalui doa-doa orang-orang soleh. Artinya apa? Kita boleh minta bantuan pada orang soleh mendoakan kita, memandu kita dalam beribadah. Makanya doa berjamaah boleh enggak? Boleh. Seorang imam berdoa, makmum yang mengaminkan. Dibilangkan apa? Begini doa orang soleh namanya. Kenapa? Karena masalah soleh itu tergantung persepsi kita masing-masing. Kadang ada orang soleh di satu bidang, tidak soleh di bidang lain. Dia soleh dalam bidang muamalat, manfaatkan peluang muamalatnya untuk memandu kita agar kita bisa mengikuti perbuatan kebaikan itu. Dalam ibadah mahdoh ada orang soleh, silakan lakukan juga contoh dia dan minta panduan dalam ibadah muamalah dalam ibadah mahdoh itu. Jadi kita katakan secara umum wasilah bidu'ain sholihin merupakan bagian di syariat Islam, terutama saat mereka masih hidup. Kenapa? Interaksi langsung. Adapun jika sudah meninggal terkait dengan nilai kesolehan yang ia tinggalkan. Lihat dalam surat Yasin ayat 12 Allah katakan apa? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi. Allah mencatat semua kebaikan-kebaikan orang ketika masih hidup itu. Apa yang dia kerjakan langsung dan apa yang dia tinggalkan juga. Makanya kenapa kita kadang-kadang ketika ke Madinah ziarah ke makam Rasul, ziarah ke makam para sahabat, beliau udah nggak ada, tapi kesolehan bekasnya ini mereka tinggalkan menjadi bagian masa kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Nah, dalam doa kita Allahumma barik lana fi hadhihi ziarah, bukan minta kepada kuburan, itu salahnya. Kadang-kadang orang datang ke kuburan, minta ada kuburan, hai kuburan gitu ya. Saya butuh wangsit. Ternyata apa? Wangsit nggak dapat, tukang pangsit datang. Bukan itu. Jadi wasilah namanya sebagai sarana saja untuk kita lebih menakwakan diri kita semuanya. Maka wajar ketika awal-awal Rasulullah melarang orang ziarah kubur. Kenapa? Identik dengan kemusyrikan. Tapi lama-lama melihat kok orang ziarah kubur mengingat kematian, maka Rasul berikan ala fazuruha. Silakan kamu ziarah itu. Bahkan tidak sedikit berita-berita Rasul seringkali sepertiga malam kemana beliau? Ke Baqi, ziarah kubur mendoakan mayit. Gitu. Aisyah sering kehilangan Rasul kalau udah qiyamul lail itu. Dikira ke pos yang satu. Ternyata apa? Ke Baqi beliau itu. Ini kita wasilah dengan doa sholihin.
Makanya kita juga di sini buktinya apa? Seperti permintaan Rasulullah SAW pada Umar bin Khattab saat akan umroh. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, la tansana fi du'aika. Bayangkan sekelas Nabi masih minta didoakan kepada Umar bin Khattab. Ini kita RT bukan, RW bukan. Doain dong, nggak usah, sudah soleh dari dulu. Itu kita kan bagaimana cara kita memahami masalah ibadah. Makanya kita lihat Ramadan pun juga wasilah juga nanti berikutnya. Nah yang ketiga, wasilah dengan amal soleh yang ikhlas. Kita tahu bahwa setiap orang punya kesolehan amal. Dan setiap orang juga punya kadar keikhlasan dalam beramal soleh. Sehingga dia kata apa? Kita jadikan amal soleh ikhlas ini sebagai hujan dari Allah saat kita membutuhkannya di suatu saat nanti. Kadang-kadang kita dalam hidup ini kadang suatu saat terjadi macam kondisi yang dimana kita nggak punya pilihan lain. Minta bantuan orang nggak bisa, terkucil kita sendirian. Apa yang kita minta pada Allah, maka kita kenang amal soleh kita yang lalu yang sifatnya ikhlas tadi. Untuk apa? Sebagai bahan kita dikabulkan doa kita oleh Allah. Ini buktinya. Ketika Rasul menceritakan ada 3 orang yang terjebak di gua karena tertutup batu besar. 3 orang ini sedang berteduh di gua, di luar terjadi gempa, batu jatuh menutupi pintu gua itu. Apa yang terjadi? Masing-masing mereka berdoa pada Allah agar dibukakan pintu gua tersebut. Yang pertama berwasilah dengan amal solehnya berupa apa? Apa kata? Ya Allah, dulu aku punya orang tua yang aku berbakti kepadanya, tiap hari aku layani beliau dengan memberikan minum susu setiap hari. Nah ketika bawa susu suatu saat dia sudah tidur. Dan aku sudah punya bayi juga kelaparan, kehausan ingin susu, tapi aku tahan bayi itu. Kenapa? Aku ingin memberikan minum pada orang tuaku itu. Aku tunggu sampai dia bangun, aku berikan pada orang tua, sisanya baru untuk anakku itu. Apa kata orang ini? Ya Allah, kalau itu aku kerjakan dulu ikhlas karenamu, kabulkan doaku. Allah ijabah. Bergeser batu itu. Ini wasilah bil amal solehah. Tapi kenapa? Harus mukhlisoh, harus ikhlas betul. Tidak pamrih, tidak pada minta pertolongan atau pujian dari orang lain. Yang kedua, adalah kita katakan ada seorang paman. Yang ketika sejak kecil paman itu mendidik ponakannya dari mulai bayi sampai dewasa. Dikasih makan, dikasih makan, macam pendidikan sebagainya, biaya kehidupannya. Tiba-tiba apa? Sudah terpisah jauh karena ada dewasa itu anak tersebut. Rupanya kalau kita analogikan dia mau wisuda gitu ya. Udah kuliah mau wisuda, butuh dana besar gitu ya. Daripada jual kontrakan gitu. Mendingan minjem sama paman yang pernah mendidik dia dulu. Tapi karena pamannya tergoda dengan kecantikan anak gadis ini. Itu keponakannya sendiri. Ketika anak itu datang pada paman yang mengatakan, ya paman saya butuh uang saat ini untuk ngurus urusan kehidupan saya ini. Apa kata pamannya? Kalau gitu layani aku dulu. Terjadi cerita itu akhirnya apa? Ketika mereka di kamar berdua-duaan, tinggal akan melakukan sesuatu, apa kata anak gadis ini? Hai paman, kau tidak kenal Allah atau enggak yang Allah? Nah kesadaran itulah yang menjadikan sebagai bahan doa dia kepada Allah nanti itu. Akhirnya ditinggalkan, nggak disentuh, dikasih uangnya dan tidak disentuh sedikit pun. Apa kata orang ini? Ya Allah, seandainya dulu aku tinggalkan perbuatan maksiat itu karena ikhlas kepadamu, takut padamu, kabulkan doa saat ini, dikabulkan lagi. Karena meninggalkan maksiat merupakan amal soleh. Padahal di depan matanya dan sudah ada syarat-syarat lengkap semua, tinggal lakukan aja. Karena takut sama Allah, dia tinggalkan itu semuanya dengan tadi ikhlas karena takut karena Allah SWT itu. Yang ketiga, seorang laki-laki mengatakan, ya Allah, dulu aku pernah ribut dalam keluarga membagi warisan. Sehingga masing-masing saudara ingin ngambil warisan tersebut, maka kau ikhlaskan hakku untuk saudaraku agar keributan. Seandainya tindakanku itu karena Allah, kena keikhlasan pada Allah ya Allah, maka dikabulkan juga. Terbukalah pintu gua itu dengan 3 orang berdoa. Amal soleh yang ikhlas berpotensi memberikan pengkabulan kepada Allah SWT itu. Makanya kesimpulan begini, yang ketiga ini, kalau kita sebagai manusia minimal kita harus punya amalia unggulan. Apa unggulan yang orang lain tidak bisa mengerjakannya, kita bisa mengerjakannya. Lakukanlah. Yang penting dia soleh. Contoh, lihat para sahabat Nabi. Ketika Nabi menanya kepada Bilal, ya Bilal, kenapa aku sudah mendengar terompahmu di surga? Padahal Bilal masih
masih hidup bersama Rasulullah. Apa kata Bilal? Ya Rasulullah, tidak ada amaliyah yang lain yang unggul kecuali, kata Bilal, setiap kali aku batal wudu, aku selalu berwudu. Dan setiap kali berwudu, sholat sunat tahiyatul wudu. Rasul ngerjakan enggak? Enggak komitmen begitu. Bilal komitmen rutin, jadi amaliyah unggulan. Itulah yang menunjukkan Bilal sudah dijamin masuk surga. Sahabat lain Abu Hatim yang lagi kumpul begini, kata Rasul apa? Akan datang kepadamu seorang di antara kalian menjadi ahli surga nanti. Semua sahabat terperangah melihat siapa yang datang berikutnya ini. Ternyata Abu Hatim datang. Apa kata Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib? Abu Thalib ingin nginep di rumah Abu Hatim, ingin mengetahui apa sih rahasia amalnya itu. Kok jadi unggulan di sisi Rasulullah? Ternyata apa? Ali nginep 2 malam di rumah Abu Hatim. Diperhatikan sholat malamnya, tilawahnya, puasanya sama saja. Tapi akhirnya apa? Di akhir dikatakan, ya Abu Hatim, apa rahasia amalmu? Kenapa? Kok Rasul menjaminmu sebagai ahli surga? Bahkan sampaikan di depan mas atau jamaah yang lain. Berarti kan kepastian dari Rasulullah. Karena Rasul enggak mual ya, enggak juga janji-janji aja gitu ya. Apa yang terjadi kata Abu Hatim? Dikatakan ma bitu lailan illa wa kana qalbi khalisan. Aku tidak pernah tidur 1 malam kecuali sebelumnya aku bersihkan dulu hak-hak Adam dalam hidupku itu. Kalau ada sahabatku, tetanggaku yang nyakiti, aku maafkan malam itu juga. Dan aku selalu berniat, bersumpah untuk menyakiti orang lain. Itulah satu amaliyah unggulan. Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau punya diri dermawan jangan ditinggalin, terusin gitu ya. Ya, kalau punya diri yang orangnya selalu menyapa orang, teruskan, jangan berhenti. Ini amaliyah unggulan kita. Ada yang suka infak subuh, jangan berhenti terus. Ada yang suka ngasih bukaan puasa, jangan berhenti terus. Amaliyah unggulan kita. Kenapa? Suatu saat akan menjadi potensi pada kita untuk berhujah pada Allah SWT nanti itu. Siap? Termasuk yang rajin sholat ke masjid. Pokoknya kalau perlu masjid belum dibuka udah masuk duluan dia. Dia bersihkan dulu, terusin gitu ya. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu, mau doa seenaknya saja. Maka harus punya komitmen tersebut. Ini namanya wasilah dengan amal soleh yang ikhlas. Kemudian yang keempat, wasilah dengan tempat-tempat yang mulia. Kenapa? Itu tempat yang memiliki beberapa keutamaan di sisi Allah SWT. Baik bersifat mutlak dari Allah maupun melalui doa para nabi. Di antaranya kita lihat seperti kemuliaan Mekah dan Madinah. Siapa yang memuliakan? Mekah yang dimuliakan. Kenapa? Gara-gara doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Ibrahim apa? Wa iz qala Ibrahim rabbij'al hadza baladan amina. Apa Ibrahim berdoa Allah? Ya Allah, jadikan negeri-negeri yang penuh dengan keamanan, kenyamanan. Warzuq ahlahu minas samarat man amana billahi wal yawmil akhir. Dan anugerahkan rezeki kepada penduduknya dengan rezeki yang begitu Allah berkahi. Maka sekarang Mekah itu enggak ada kata-kata barang-barang di sana, semuanya ada. Makanan apapun ada. Termasuk buah apa aja ada. Tinggal masuk bin Daud ketemu semuanya. Atau bin Daud, ya, supermarket gitu ya. Atau mall yang ada di Saudi, nah, masuk sana tinggal lihat mau buah apa aja ada. Rambutan ada, gitu ya. Kesemek ada juga, gitu. Semua gitu ya. Ini kan kemuliaan apa? Allah berkahi gara-gara doa Ibrahim, padahal lagi negeri yang tandus itu, biwadin ghairi zar'in inda minal muharram. Begitulah Madinah, karena berkat doa Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah ke Madinah, apa kata Imam Malik, Anas bin Malik, Anas bin Malik radhiyallahu anhu yaqul, kharatu ma Rasulullah SAW ila Khaybar. Ahdumuhu falamma qadima Nabi SAW raji'an wa badalahu Uhud, qala hadza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Ketika kata Anas bin Malik, kami pernah melayani Rasulullah SAW ketika pulang dari Khaybar. Tiba-tiba Rasul masuk ke Madinah melihat Uhud. Apa kata Rasul tentang Uhud ini? Jabalun yuhibbuna wa nuhibbuh. Gunung yang Allah atau dia mencintai kita mencintai Uhud itu. Bahkan apa? Uhud sebagai gunung di surga nanti. Makanya sering-sering datang ke Uhud, insya Allah akan ketemu Uhud di surga. Mau ketemu Uhud di surga? Temui dulu waktu ada di dunia ini.
Makanya usaha untuk ziarah ke Uhud itu. Summa asyara biyadihi ilal Madinah. Kemudian Rasul mengisyaratkan ke kota Madinah itu, apa kata beliau? Qala Allahumma inni uharrimu baina labitaiha. Kata harimi Ibrahim Makkah. Ya Allah, aku muliakan Madinah antara dua sisinya, yaitu bainal ir wa tur. Sebagaimana Ibrahim memuliakan kota Mekah itu. Lagi-lagi kemuliaan dua kota berkat doa para nabi. Permasalahan kita bisa nggak muliakan tempat kita sendiri? Bisa nggak? Bisa aja, terutama rumah kita. Maka muliakan rumah kita agar kita bisa beribadah terus di rumah itu. Apa perintahnya? Iqra'ul Qur'an fi buyutikum. Bacakan Al-Quran di rumah-rumah kalian. Kenapa? Fa inna syaiton yafirru minal baitil fil Qur'an. Kerasa akan lari dari rumah yang baca Al-Quran selalu. Ini momentum Ramadan, kesempatan. Jadikan rumah sebagai baiti jannati, tempat yang tenang. Setan menghindar dari situ semua. Padahal kita punya bulan Ramadan, setan dibelenggu. Tapi di rumah kenapa masih bercokol? Karena nggak dibaca Al-Quran di dalamnya. Potensi besar gitu untuk menjaga kemuliaan rumah kita itu. Lagi-lagi kita katakan ini sebagai tempat Allah muliakan. Maka termasuk Ka'bah Baitullah, Allah yang langsung menciptakan kemuliaan itu. Kata Allah Pak, inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bibakatum waroka wa hudal alamin. Itulah Ka'bah Baitullah, Allah muliakan. Maka di sana juga di Madinah ada Raudhah, tempat yang mulia untuk berdoa di situ. Di Mekah ada Multazam, tempat yang Allah muliakan di situ. Bahkan cara utuh Mekah dan Madinah tempat yang mulia, silakan kita beribadah secara maksimal di situ. Lagi-lagi ini wasilah dengan tempat. Makanya kita boleh menyebutkan tempat, ada tempat untuk berdoa kepada Allah. Contohnya apa? Kita ada di Multazam, apa kita baca? Kita katakan Allahumma ini abduka, Allah adalah hambaku, waqifun tahta babika, yang sedang berada duduk di depan pintu rumahmu ini. Ditempatkan Ka'bah itu. Dan itu doa waris dari Rasulullah SAW. Jadi tidak salah kita jadikan sarana itu fasilitas kita untuk kita bisa berdoa kepada Allah SWT. Termasuk di masjid, kita jadikan masjid tempat kita ibadah, itikaf. Jadikan masjid itikaf kita di sini. Kita berdoa, ya Allah, aku diam di Masjid Nurul Iman ini. Kabulkan doaku. Kenapa? Ini sebagai cahaya iman. Kan Nurul Iman ya. Cahaya iman gitu ya. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Nah, ini mumpung Ramadan, manfaatkan peluang itu. Ini terkait dengan wasilah dengan tempat-tempat yang Allah muliakan. Yang terakhir yang kelima, wasilah dengan waktu-waktu yang utama. Kenapa? Karena kita memiliki saat-saat yang mustajab dalam beribadah kepada Allah SWT. Di antaranya seperti sepertiga malam, waktu yang mulia. Kesempatan kita bangun sepertiga malam, di samping sahur kita berdoa pada Allah SWT, kita sholat tahajud di situ. Kenapa? Ini momentum. Kita manfaatkan peluang waktu ini sebagai tempat sarana kita beribadah pada Allah SWT. Antara azan dan iqamah, waktunya mustajab. Di hari Jumat, waktunya mustajab. Kalau kita haji Arafah, waktunya mustajab. Jadi banyak mustajab, apalagi khusus bulan Ramadan, ini waktu mustajab. Kenapa? Allah utamakan Ramadan ini yang enggak ada tandingan di bulan-bulan lain. Kalau kita katakan jadikan Ramadan sebagai upaya kita untuk menjadikan tempat tersebut atau waktu tersebut untuk dijadikan sebagai sarana beribadah kepada Allah SWT. An Abi Hurairah Rasulullah SAW qala yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailati ila sama'id dunya hinna yabqa sulusul lail al-akhir. Kata Rasulullah SAW, malaikat Allah SWT akan turun ke langit bumi ini ketika datang waktu sepertiga malam itu. Kenapa? Untuk memantau. Apa kata Allah? Fayaqul man yad'uni fa astajibalahu. Barang yang berdoa kepadaku akan terima doanya itu. Awaman yas'aluni fa utiyahu, yang minta aku berikan semuanya. Wa may yastaghfir ghafara lahu. Siapa yang mohon ampun Allah ampuni pada saat itu. Jadi waktu mustajab, manfaatkan. Dan sepertiga malam di Ramadan nilainya berlipat-lipat keutamaannya itu. Maka kita katakan jangan kita sepelekan tentang keutamaan waktu-waktu tertentu. Jadikan wasilah kita untuk bertakwa kepada Allah, karena target ibadah Ramadan lah melahirkan sifat takwa itu. Lagi-lagi Ramadan ketakwaan dibangun dengan pola eskalasi. Makin akhir makin meningkat, bukan makin akhir makin turun gitu ya. Datang 10 hari terakhir Ramadan, ngapain kita?
sibuk ngurusin dunia, sibuk ngurusin pulang kampung, sibuk ngurusin bikin kue lebaran, sibuk ngurusin apa lagi? Packing barang gitu ya. Padahal mestinya makin akhir makin kualitas dan ibadah ditingkatkan saat itu. Kenapa? Eskalasi takwa harus meningkat terus. Jadi jangan sampai kita dibalik. Ini sekarang rame nih. Apalagi besok malam ya, atau nanti malam minggu lagi. Gitu ya. Coba lihat masjid mana yang gak penuh tarawihnya. Gak ada. Tapi lihat nanti minggu terakhir Ramadan, mulai banyak berkeluyuran di mana-mana. Padahal kita bahwasanya 2 amalia Ramadan yang targetnya dan nilainya adalah penghapus dosa. Apa itu? Pertama, puasa di siang harinya. Kedua, qiyamul lail di malam harinya. Dua-duanya menghapus dosa itu. Bisa nggak maksimalkan 2 hal ini? Itu masalahnya. Jadikan sarana Ramadan sebagai wasilah bertakwa kepada Allah SWT. Terakhir, hikmahnya apa? Yang pertama, bulan Ramadan bulan yang kemuliaannya mutlak dari Allah SWT. Sehingga menjadikannya sebagai wasilah membina ketakwaan padanya sebagai kekhususan utama untuk mencapai ridha Allah SWT itu. Maka lagi kita akan menjadikan Ramadan sebagai sarana wasilah kita bertakwa kepada Allah. Bangun semangat itu. Kesempatan, jangan sampai kita masuk orang yang merugi. Kata Nabi apa? Rogi ma'an purojulin, celaka orang itu, rugi orang itu. Kenapa? Daholani Ramadan suman salakho. Ramadan masuk dan sampai berakhir Ramadan, falam yughfar dzunubuh. Ternyata dosanya belum diampuni dosa juga oleh Allah SWT itu. Permasalahan besar kalau kita memanfaatkan kesempatan Ramadan kali ini. Yang kedua, karena ia sebagai wasilah takwa, maka harus dijaga dari segala perbuatan dan ucapan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berbuat maksiat bulan Ramadan. Kenapa? Dosanya terjadi kelipatan. Sebenarnya kalau kita berbuat maksiat di tanah suci, dosanya dilipat gandakan juga. Kenapa? Karena pahala ibadah kita ditingkatkan juga sifatnya. Itulah kali Allah memberikan kemuliaan pada tempat pada waktu-waktu tertentu. Kemudian ya karena Rasulullah an Abi Hurairah qala Rasulullah SAW, idza kana awwalul lailatin min syahri Ramadan supidati sayatin wa maradil jin wa ghuliqat abwabun nar falam yutah minha babun wa putihat abwabul jannah falam yuglaq minha babun wa yunadi munadin. Ingat yang terakhir ini. Wa yunadi munadin. Ada panggilan-panggilan tertentu. Apa kata Allah dalam panggilannya? Ya bagial khair akbil. Hei orang-orang yang selalu berbuat kebaikan, terimalah panggilan ini. Terimalah seruan ini. Wa ya bagial syar aksir. Hei orang yang selalu berbuat kemaksiatan, berhentilah. Tutup sudah. Kenapa? Walillahi utaqa minan nar. Ingat Allah punya peluang untuk membebaskan orang dari api neraka. Wadzalika kullalailatin. Itu jadi setiap malam bulan Ramadan nanti ini. Maka jamaah rahimakumullah, jangan kita sia-siakan kesempatan memberikan pada kita semuanya. Manfaatkan Ramadan sebagai wasilah kita untuk kualitas takwa kita kepada Allah SWT itu. Dan terakhir, dan dijadikan bulan Ramadan sebagai batu loncatan untuk ibadah di bulan-bulan lainnya. Maka jangan kita jadi sebagai generasi Ramadhaniyah saja, tapi jadilah generasi Robbaniyah yang lalu interaksi Subhanahu wa taala itu. Ramadan sebatas wasilah. Puasa sebatas wasilah. Qiyamul lail sebatas wasilah. Kalau kita nggak mau ngambil wasilah, maka jangan kita menyesal di kemudian nanti. Makanya seringkali kita pesan pada keluarga, tetangga dan saudara kita semuanya, jadikan momentum akan kembali lagi pada kita semuanya. Maka ketika niat ibadah Ramadan, seolah-olah kita tidak hidup lagi setelah ini. Siap mati bulan Ramadan? Siap mati? Ada yang mau mati bulan Ramadan? Ya silakan cari kartunya. Nanti Allah akan berikan kartunya itu. Akhirnya apa? Idza ajalhum la yastakhiruna sa'atan wala ya, ajal nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin. Sudah ada patokannya. Yang penting kita berusaha tadi memanfaatkan. Oleh karena kembali kita akan terakhir bahwa semua makhluk yang dilahirkan ini dalam keadaan bayi dijamin masuk surga sama Ta'ala. Kenapa? Dia termasuk orang yang fitrah. Tapi ingat, bagi bayi enggak punya kelas-kelas khusus surga. Termasuk wasilah bukan milik bayi. Apa derajat yang memberikan di akhirat nanti? Amal kita yang potensi memberikan ketentuan itu. Bisa jadi kita masuk surga bareng-bareng ini. Amin. Tapi kelompoknya, kamarnya beda-beda gitu ya.
Kenapa? Karena walaupun satu keluarga beriman masuk surga, ketemu mereka, Allah tidak mengabaikan potensi amal itu. Kenapa demikian? Karena Allah tidak membiarkan potensi amal untuk tidak nilai sama sekali Allah Subhanahu wa taala itu. Makanya masing-masing kita berlomba-lombalah dalam menggapai kebaikan-kebaikan dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah jamaah rahimakumullah. Jadi kajian kita di awal Ramadan ini sebagai penyemangat kita, sebagai refresh kita, bahwa jangan jadikan Ramadan begitu saja. Minimal jadikan sarana kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Baik, silakan.